Teman-teman, shalom. Shalom bagimu juga. Oke, selamat malam untuk teman-teman pemuda Rayon 2 JPK. Iya. Ya, tentu pertama terima kasih untuk kesempatan bisa bertatap muka dengan teman-teman dan kembali bertemu secara virtual dari ketemu dengan Andre, ada Cici juga, Sesi. Ya, kami bertemu di Sumba di bulan November lalu dalam persekutuan pergerakan pemuda ini Sidang Raya PID, dan tetap masih dalam keterlibatan dan keterbuanan dalam pelayanan pemuda. Maka dari itu saya ada di sini bersama-sama dengan teman-teman secara virtual. Ya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang minggu berjalan ini pasti teman-teman sedang belajar bersama dan sedang merenungkan, tetapi juga mencari tahu dari kitab Nehemia pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai 11. Nah, kitab ini ditulis oleh Nehemia dengan tema sepanjang minggu ini, merawat kebinekaan sebagai tanggung jawab iman. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau bilang kebinekaan artinya berbeda-beda, bineka berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam 2 hari ke depan kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Mari kita belajar bersama dari Nehemia tentang bagaimana kasih dan kepedulian Nehemia terhadap bangsanya, tentang bagaimana Nehemia dengan imannya yang tulus kepada Tuhan dan dengan setiap kecakapan dan talenta yang diberikan oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas merupakan modal utama Nehemia untuk dipakai Tuhan di Israel. Waktu ini ya Nehemia pasti teman-teman sudah merenungkan di sepanjang hari minggu yang lalu tentang bagaimana Nehemia ini sebagai juru minuman raja. Juru minuman raja ini bukan hanya sekedar pelayan, tapi dia dipercaya menyediakan minuman sehari-harinya. Jadi langsung ke petinggi, kepada raja. Ini merupakan jabatan tinggi yang terhormat dengan fasilitas yang istimewa, bahwa dia dekat dengan kalangan terdekat dengan raja. Namun di sini kita melihat isi doa Nehemia bagi umat Israel. Ketika dia tahu dia dekat dengan raja, dia tidak serta-merta melupakan merupakan dirinya. Dia tidak kemudian menjadi saudara-saudara berjalan sendiri dan dia silahkan. Dia dekat saja dengan raja tanpa mempedulikan mereka. Jadi tentang solidaritas Nehemia dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, membuat dia kemudian bergabung dan berdoa untuk Yerusalem. Nah, dia mengakui, isi doanya sangat menarik karena dia mengakui betapa dirinya dan keluarganya pun ikut andil dalam perbuatan dosa yang sudah bersalah melanggar perjanjian Tuhan yang sebelumnya, perjanjian dengan hambanya Musa, dan kemudian dengan turunkan kepada umatnya, dan mereka melanggar hal itu. Tapi kemudian Nehemia mengingat firman dan perjanjian Tuhan yang ia sadar bangsanya telah melanggar, dan kemudian hanya belas kasihan Tuhan yang bisa memulihkan. Teman-teman pemuda Rayon 2 JPK yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak dari kita yang bersikap seperti Nehemia? Kalau ketika ada permasalahan secara hukum di tengah-tengah mungkin ya komunitas kita berada, pergaulan kita berada, kemudian kita mulai menyadari, oh mungkin kita salah ini, oh mungkin ini kita memang ya Tuhan, kita mengaku bahwa kita turut adil dalam kesalahan yang ada, sudah turut adil dalam berbuat dosa yang ada. Seberapa banyak dari kita yang rela mengaku seperti itu? Ataukah kita seperti orang lain seperti umat Israel yang lain saat ini di konteks Nehemia, bahwa ketika kemudian tahu sudah salah, sudah berpaling dari Tuhan, melanggar perjanjian dengan Tuhan, lalu kemudian
kemudian bukan berbalik mengaku, tapi malah mulai menyalahkan yang lain. Nah, saat ini kita diingatkan lagi melalui kitab ini, terutama pasal yang ke-1, dalam rangka juga kita merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-75 tahun. Sudah seberapa kali banyakkah kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita? Sudah melakukan apakah kita untuk bangsa dan negara kita? Sudah seberapa seringkah kita kemudian menanggalkan kepentingan kita dan menaruh solidaritas kebangsaan dan persatuan kita di hadapan Tuhan? Menghadapi COVID-19 ini dengan tatanan kehidupan yang baru, ada kebiasaan yang baru, berarti semakin bukan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang semakin jauh dari Tuhan, tapi sebaiknya kita tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang akan kita lakukan? Mungkin orang berpikir, ya kita belum kerja, kita masih studi, kita masih di posisi seperti ini, kita belum berpenghasilan, kita belum apa-apa, sama masih bagi-bagi sama orang tua, masih minta-minta. Mungkin orang berpikir seperti itu. Ingat teman-teman, dengan sekarang ini dengan pandemi COVID-19, sebagai otoritas kesehatan, pemerintahan yang telah melakukan edukasi, ya tentu hal terkecil pun yang bisa orang lakukan, seperti rajin cuci tangan, keluar kemana-mana, keluar dari tempat manapun, ya pakai masker, kalau orang harus pakai masker, baru kemudian menjaga jarak. 3 poin ini yang selalu ingat, kalau orang melakukan ini, kalau kita sudah berturut andil dalam pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan, dalam menyehatkan bangsa Indonesia. Jadi jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa ya kita belum ada apa-apa. Nanti kalau orang pikir nanti, ya kita tidak akan pernah bergerak dari titik ini. Agar supaya teman-teman, kalau orang ingin 5 tahun ke depan orang mau menjadi apa nggak? Kalau orang tarik dari titik sekarang, orang tarik bisa 5 tahun ke depan, orang tarik orang perjalanan kehidupan, lebih grafik naik deh. Kita dulu mesti tahu berdoa di depan umum, tahu baik khotbah atau apa, kita dulu nggak tahu dia mau jadi apa, tapi toh akhirnya kita menyadari bahwa seberapa kecil pun kita talenta, seberapa kecil pun ya menanggalkan kepentingan pribadi kita dan terutama mengutamakan untuk kepentingan umum dan memuliakan hati Tuhan, orang grafik kehidupan pasti akan naik. Dan tentu kalau semuanya itu orang harus dalam tangan Tuhan. Ya, oleh karena itu teman-teman, mari dalam solidaritas kebangsaan dan persatuan saat ini, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, kita tetap merawat kebinaikaan. Merawat artinya mungkin yang lalu so luka, so sakit sana sini, so akan ya sudah sakit, ya tolong rawat biar bisa sembuh dalam keberagaman bersama sebagai tanggung jawab kita. Tapi juga dalam menghadapi ada bencana di sekitaran Potong Bangku di Bolong dan Bolsel, ya dengan doa kita paling kecil, yang paling tidak untuk doa orang selalu panjatkan, dan tentu dengan penuh keyakinan selalu merendahkan diri dan meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa kita, dan pasti Tuhan akan buat itu berhasil sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan dikasih memberkati teman-teman pemuda Rayon 2 GBK